Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali membahas dan akan membahas tentang ayat-ayat ahkam, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan selalulah kita hendaknya bersyukur pada Allah, karena dengan syukur Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, di hari-hari ini tentunya kita sedang dilanda dengan musibah dan ujian ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana banyak dari kita yang takut dengan virus corona ya, dan tentunya ingin Anda sampaikan beberapa hal sebelum kita bahas tentang ayat-ayat ahkam sebagai muqaddimah. Yang pertama, harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus wabah atau taun melainkan rahmat untuk orang-orang yang beriman, dan sekaligus azab bagi orang yang Allah kehendaki. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak ada yang menimpa kita ya, menimpa siapapun dari kita, melainkan atas apa yang telah Allah tetapkan, telah Allah izinkan tentunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yahya bin Ya'mar ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun tentang taun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam hadis tersebut bahwa ia merupakan azab. Kata beliau, annahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha, bahwa ia merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman.
Dan Rasul pun berkata, "Falaisa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Yang artinya, tidaklah seorang hamba ketika ada wabah taun ya melanda atau menimpa dan dia tetap tinggal di negerinya sabiran, dengan bersabar, ya'lamu, dan dia yakin, tahu bahwa tidak ada yang bisa menimpanya melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, melainkan dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, la yusibana, tidak akan ada yang bisa menimpa kita ya, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Huwa maulana, dia Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kita, pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah saja. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yang ingin Anda sampaikan juga kepada kaum muslimin, kawan-kawan kita semua ya, jangan terlalu takut ya. Dan takut ini kadang kebanyakan baca medsos ya, atau berselancar di medsos, kemudian mendapatkan berita-berita yang sangat menakutkan sehingga takut dan cemas yang berlebihan. Ini sangat berbahaya ya. Bahkan dokter sendiri yang salah satunya pernah menghabarkan ke saya bahwa itu bisa menurunkan imun. Oleh karena itu ya, tidak boleh kita sangat cemas sehingga ada orang mau keluar ketika ada hajat, dia sangat takut, sangat ketakutan sekali. Ini sangat bahaya ya bagi dirinya. Oleh karena itu seringlah kita baca ayat tadi, surat At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan ada yang bisa menimpa kita ya, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Tidak ada yang bisa menimpa kami melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kami. Ini yang harus kita sering ingat dan sering kita baca. Dan hendaknya kita di masa-masa ini ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Al-Qur'anul Karim, perbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di muqaddimah pembahasan kita tentang tafsir ayat ahkam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman," bahwa orang-orang yang punya sifat penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit menyayangi kalian. Kenapa saya sampaikan hadis yang mulia ini? Karena hadis ini sebagai
penyadar buat kita bahwa di saat ini ya banyak orang yang butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, terutama kawan-kawan kita dari tim medis ya, yang mereka berada di garda depan untuk menangkal virus ini, dan dengan izin Allah tentunya mereka membantu orang-orang yang sakit supaya sembuh. Ini yang pertama ya. Kemudian kalau tidak bisa membantu mereka, minimal doakan ya. Kemudian juga saudara-saudara kita yang mereka ingin sebenarnya ya stay di rumah ya, tinggal di rumah, tapi karena mereka kerja tiap hari ya, dan harian mereka kerja, kalau misalkan tidak kerja mereka tidak bisa makan. Bahkan Anda dapat informasi ya, di antara mereka juga ada yang nggak bisa makan karena tidak mendapatkan penghasilan di hari-hari ini ya. Kawan-kawan kita yang kerja jadi ojek atau ojol dan seterusnya, dan siapapun dari kawan kita yang kerja harian itu secara drastis ya, tentunya mereka tidak dapatkan hasil. Oleh karena itu, bagi siapapun di antara kita yang punya kelebihan harta, maka bisa bantu mereka ya, dan bersedekah untuk mereka, kasih hadiah, kasih sedekah untuk membantu dan meringankan beban mereka ya. Dan kalau kita bisa makan tiap hari ya, mereka saat-saat ini untuk cari makan untuk dirinya sendiri susah ya, gitu. Jadi dilema, mereka ingin tinggal di rumah ya atau keluar. Ini semuanya dilema. Oleh karena itu, bagi yang kita yang tahu semampunya tentunya, dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, bantu mereka bagi yang kita tahu ya, dan sesuai dengan kemampuan kita ya. Dan sekali lagi bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangi orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit menyayangi kalian. Jadi bisa jadi dengan kita menyayangi mereka, Allah angkat wabah ini dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang menyayangi makhluknya. Al-jaza'u min jinsi al-amal, balasan itu tergantung dari amalnya ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, dan siapapun di antara kaum muslimin yang memiliki kelebihan, maka perhatikanlah di saat-saat ini dibutuhkan ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan ya, bagi mereka yang tidak punya ilmu ya, itu untuk menahan diri dari berkomentar ya, atau berbicara atau menulis tentang sesuatu yang bisa bikin menambah tidak karuan atau kacau keadaan ya. Jadi kalau ada istilah lockdown, ada istilah sekarang lakban ya. Lakban itu iya, menutup mulut kita masing-masing ya. Ya, kalau misalkan ada istilah lockdown, ada istilah lakban ya enggak? Melakban mulut kita supaya tidak ngomong tanpa ilmu ya. Tapi ini muqaddimah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kita semua dan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang sudah kita rasakan. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang marilah kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika
faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mencerai istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, kemudian mereka mendekati akhir dari iddahnya, atau terjemahannya juga bisa diterjemahkan dengan makna lain, mereka sampai di akhir iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna aw sarrihuhunna bima'ruf, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka, lepaskanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, janganlah merujuki mereka untuk memberi kemudaratan kepada mereka. Lita'tadu, yang karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olok. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dari Al-Qur'an, yani Alkitab, dan dari Al-Hikmah, maksudnya sunnah, ya'idhukum bih, sebagai nasihat untuk kalian. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu. Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah." Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa faidah tentang ayat ini. Nah, dalam kesempatan ini Anda akan bacakan faedah yang ke-9 dan seterusnya, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata di sini, wa minha, maksudnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, kata beliau, adalah tahrimu zulmil insani li nafsihi. Tahrimu zulmil insani li nafsihi. Haram seseorang mendolimi dirinya sendiri. Lianna Allah Ta'ala naha an hadhihi al-asya', karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal-hal tersebut. Kemudian Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, barang siapa yang melakukan hal itu maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Berikutnya, faedah berikutnya, anna fi'lal ma'asi zulmun lin nafsi. Anna fi'lal ma'asi zulmun lin nafsi, bahwa perbuatan maksiat merupakan kezaliman bagi dirinya sendiri. Artinya seseorang melakukan perbuatan maksiat, pada hakikatnya dia melakukan kezaliman bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu
Tidak boleh seseorang berkata, ana hurrun af'alu ma asya. Saya ini merdeka, saya boleh melakukan apa saja, ya. Kemudian berkata, wa asbir 'alal adzab, ya, saya bisa sabar, ya, disiksa misalkan, ya. Kata Syekh, hadza khata', ini merupakan kesalahan. Fa anta la yahillu laka an tadhlima nafsak. Engkau tidak boleh menzalimi dirimu sendiri. Fa zulmul ghairi udwanun wa haram. Wa zulmun nafsi aidan udwanun wa haram. Menzalimi orang lain, ya, menzalimi orang lain ini melampaui batas, udwan, ya. Dan ini hukumnya haram. Dan menzalimi diri sendiri juga ini hukumnya haram, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan perkataan Salman Al-Farisi, ya, yang Rasul SAW berkata sadaqa Salman, di mana di hadis itu disebutkan nasihat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Di antara nasihatnya adalah wali nafsika 'alaika haqqan. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan dirimu punya hak atasmu, ya. Jadi jiwa kita, diri kita ada hak, ya. Dan saya pernah bahas juga dan bacakan tentunya perkataan ulama tentang hak-hak jiwa. Tidak boleh kita mendolimi diri sendiri, ya. Hukumnya haram. Mendolimi diri sendiri hukumnya haram. Oleh karena itu kita perhatikan, ya, untuk diri kita, ya. Seperti misalkan tidak boleh kita ngerokok, itu dolimi diri sendiri itu, ya. Kemudian tidak boleh bunuh diri, dolimi sendiri. Makanya Allah berfirman apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kalian kepada apa? Kebinasaan. Dan ini juga ayat sebagai dalil untuk kita menghindari tempat-tempat yang memungkinkan, ya, memungkinkan kita kena mudarat, ya. Oleh karena itu di antara dalil yang disebut oleh ulama kita menghindari, ya, dari tempat-tempat keramaian, ya, itu ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan diri kau kepada kebinasaan, ya. Karena jiwa kita ada hak yang harus kita tunaikan, diri kita punya hak yang harus kita tunaikan, ya. Misalkan nggak boleh begadang malam karena bisa apa? Bisa membahayakan diri, ya. Kemudian kalau kita lapar makan, karena itu hak diri kita, ya. Kalau kita capek istirahat dan seterusnya, karena ini adalah hak diri. Nah, sebagaimana kita tidak boleh mendolimi orang lain, kita pun tidak boleh mendolimi diri kita sendiri. Oleh karena itu kalau ada orang yang minum minuman keras, ya, dia mendolimi diri sendiri, ya. Kalau ada orang ngerokok, mendolimi diri sendiri, ya. Kalau ada orang berlakukan maksiat, itu mendolimi diri sendiri. Dan kezaliman itu kata ulama ada 3, ya. Kezaliman ada 3. Yang pertama, zulmul insan li nafsihi, kezaliman seseorang pada dirinya sendiri, ya. Yang kedua, zulmul insan li ghairihi, kezaliman seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga, dan ini kezaliman yang paling tinggi, ya, kezaliman yang paling zalim, yang paling besar adalah apa? Zulmul insan li rabbih, kezaliman seseorang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling tinggi, ya, kezaliman yang paling besar. A'zamuz zulm, kezaliman yang paling besar, ya, yang paling zalim. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka
ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun, terasa berat dirasakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuna la yadlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak dolimi dirinya sendiri? Sampai terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di depan mereka, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dhulmun azim. Makna kezaliman dalam ayat tersebut tidak seperti yang kalian kira. Maknanya itu adalah seperti perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah, innasyirka la dhulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi seseorang ya yang melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan kezaliman sangat besar. Ya, seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kezaliman yang sangat besar. Seseorang yang meyakini bahwa di sana ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman yang sangat besar dan bisa menggugurkan amalannya. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman seseorang dengan orang lain. Ya, dia zalimi orang lain. Ya, nah, ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram dan tidak boleh ya seseorang menzalimi orang lain. Karena apa? Karena dia akan merugi, terutama di akhirat kelak, menjadi orang yang bangkrut. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis, wahai para sahabat, tahu tidak yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki harta. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak pada hari kiamat dia membawa amalan solat, amalan puasa, amalan zakat, jadi amalan-amalan besar. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah SAW, selain dia membawa amalan-amalan tadi, dia membawa amalan keburukan, amalan kezaliman. Rasul berkata, dia membawa amalan keburukan, diantaranya adalah pernah mencela seseorang, ya, kemudian menuduh orang lain berbuat mesum, berzina, kemudian memakan harta orang, ya, pernah menumpahkan darah seseorang, ya, atau memukul orang. Ini beberapa contoh yang Rasulullah SAW berikan, ya, tapi bukan pembatasan tentunya. Maka kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ya. Orang-orang yang dizalimi itu, ya, diberikan bayaran tentunya. Artinya dia membayar di hari kiamat. Orang yang melakukan zalim itu, dia membayar kezalimannya dengan amal-amal kebajikan yang dia lakukan di muka bumi. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ini diberikan dari kebaikannya, dikasih ya orang-orang yang dizalimi tersebut. Dan kata Rasul, fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqdama alaih, apabila kebaikan-kebaikannya habis sebelum perkaranya diputuskan, dan tentunya yang menuntutnya masih banyak atau masih ada, apa yang dilakukan? Ya, keburukan yang mereka punya diambil, ya, ukhidat khotoyahum, diambillah kesalahan-kesalahan mereka, faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian diberikan kepada orang tersebut dan ia pun kemudian dilemparkan
ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Ya, ini kezaliman. Ya. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah zulmul insan li nafsihi. Ya, kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Ya, kezaliman seseorang pada diri sendiri. Jadi tadi saya sebutkan tiga, ya. Saya urutkan dari yang terbesar dulu. Yang pertama, kezaliman seseorang kepada Allah, yaitu syirik. Yang kedua, kezaliman seseorang kepada sesamanya. Yang ketiga adalah kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri, ya. Nah ini. Dan kita harus hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena Rasulullah SAW berkata, wattaqi da'watil mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, anna man zalama ghairahu bi'udwanihi alaihi faqad zalama nafsahu fil haqiqah. Bahwa orang yang mendolimi orang lain, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Beliau menjawab, li'anna al-mazluma idza lam yatakhallas adh-dhalimu min madlamatihi fid dunya fasawfa yu'khadhu min hasanatihi lil mazlumi fil akhirah. Karena orang yang dizalimi tersebut, ya, ketika orang yang zalim tadi tidak melepaskan diri dari kezalimannya, ya, minta maaf atau mengembalikan kalau misalkan ada yang dia curi atau diambil, ya, maka di akhirat kelak kebaikan orang yang zalim ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi, ya. Apabila فإذا فانيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فترحت عليه ثم طرح في النار. Apabila kebaikan-kebaikan orang tersebut habis, ya, maka diambillah keburukan-keburukan orang yang dizalimi tersebut, diberikan kepadanya dan dia dilemparkan ke api neraka, ya, sebagaimana hadis yang tadi saya baca tadi, ya. ولذلك عبر الله عن الإضرار بالزوجة في إمساكها بقوله فقد ظلم نفسه مع أنه ظالم للزوجة أيضا. Ya. Oleh karena itu di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan orang yang memberikan mudarat, ya, mencelakai, memudaratkan istrinya, ya, dengan cara menahannya, tapi niatnya untuk memudaratkan istrinya. Jadi dia rujuk dengan niatkan untuk memudaratkan istrinya, mencelakai istrinya, membuat celaka istrinya. Maka Allah katakan faqad zalama nafsah. Dia sebenarnya mendolimi dirinya sendiri, ya, ma'a annahu zalimun lizzawjati aidha. Padahal dia pun zalim terhadap istrinya juga, ya. Nah, mendolimi istri hakikatnya mendolimi diri sendiri. Ini yang harus dipahami oleh setiap yang punya istri, tentunya setiap kita semua, ya, bahwa ketika, ya, seorang suami zalim kepada istrinya, pada hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Ya, karena dia telah memberikan dirinya dosa, ya, istilahnya menghadiahkan dosa malah kepada dirinya, ya, ini, dan menyuguhkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah ighra'ul mukhatabi bijtinabi zulmi ghairihi, ya, لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك واستقام على العدل, ya. Jadi anjuran untuk menjauhi kezaliman, anjuran untuk menjauhi kezaliman. Jangan menzalimi orang lain.
Karena apa? Terkadang ya, atau bukan terkadang malah ya, sifat orang yang menzalimi orang lain itu ya, dia mengira bahwa dia ini menang ya, dia ini berada di atas ya, berada di atas dari orang yang dia zalimi ya. Nah, kalau dia tahu bahwa menzalimi orang lain pada hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri, maka dia akan takut ya, dan dia akan berusaha untuk melakukan keadilan dan istiqomah di atas keadilan. Itu apalagi Allah Subhanahu wa taala itu syadid ya, maha keras azabnya ya. Nanti kita akan lanjutkan ya di ayat-ayat berikutnya tentang yakni Allah Subhanahu wa taala itu ketika yakni berbicara tentang wanita atau istri yang lemah, Allah sebutkan dengan nama ya yang perkasa Allah. Ya Aziz. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, supaya lelaki atau suami tahu bahwa ya ketika berhadapan dengan makhluk yang lemah, yakni istri atau wanita, nggak boleh semena-mena, karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Aziz ya, yang Maha Perkasa. Oleh karena itu maka laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, maka dia tidak mungkin yakni memperlakukan istrinya dengan zalim, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas berikutnya, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala tetap di surat Al-Baqarah 231, yakni dari kalimat wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok. Ini pun faedahnya sangat banyak sekali, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah yang sangat menarik, sangat besar dan manfaat untuk kita untuk mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Oleh karena itu kita tidak bahas terburu-buru, kita akan bahas sendiri ya. Nah, dan khusus dalam pertemuan hari ini kita membahas wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan tidak boleh kita menzalimi orang lain, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ya, memperingatkan kepada kita bahwa menzalimi orang lain, dan ketika orang yang dizalimi itu berdoa akan langsung nyampe kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Sa'id bin Zaid yang pernah dizalimi oleh seseorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Ya, di mana wanita tersebut nuduh dia menggosok tanahnya, ngambil tanahnya. Kemudian dia tidak minta maaf, tetap zalim, sehingga berdoa pada Allah ya di suatu saat, dan dia berkata, Allahumma in kanat kadzibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, apabila wanita ini berdusta ya, maka matikan dia di buminya, dan butakan matanya dan matikan dia di buminya. Dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, wattaqi da'watal madlum, di mana wanita tersebut buta matanya ya, kemudian dia tidak bisa berjalan, melainkan dia memegang tembok dan dinding untuk berjalan karena buta matanya. Kemudian jatuh ya di lubang dekat rumahnya dan dia meninggal. Ini akibat kezaliman. Ya, kemudian di zaman Imam Ahmad juga ya, Ahmad bin Abi Du'ad masuk, dia mendolimi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dengan sebab dia Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara dan disiksa
dengan siksaan yang sangat keras, yakni sampai banyak jahitan karena dipecut dan seterusnya, ya. Dan sebagian ulama bilang kalau pecutnya ini dicambukkan ke onta, itu onta ambruk, gimana ke manusia, ya. Dan Imam Ahmad pernah berdoa, ya Allah, ya, dengan sebab dia aku di penjara, dan penjarakanlah dia. Dan apa yang terjadi? Ibnu Abi Duat sebelum meninggal dia terkena penyakit falij. Ketika manusia berkunjung, ya, dia ditanya, apa yang menimpa anda wahai Ibnu Abi Duat? Ma asabaka ya Ibnu Abi Duat? Ibnu Abi Duat berkata, asabatni da'watul Imami Ahmad. Telah menimpa diriku doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, fa wallah, demi Allah, amman nisfil ayman law waqa'a alaihi thubabun laka'anna jibalad dunya saqatat alaih. Demi Allah, tubuhku yang sebelah kanan ini, seandainya ada satu lalat hinggap saja pada tubuhku yang sebelah kanan ini, seakan-akan gunung-gunung yang ada di dunia ini meruntuhi tubuhku ini. Ini penyakit falij, mati sebelah. Dan dia berkata juga, fa wallahi amman nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama. Demi Allah, adapun tubuhku yang sebelah lainnya, sebelah kiri, seandainya dicincang-cincang dengan alat-alat yang tajam semacam pisau atau gunting, niscaya aku tidak merasakan sakitnya sedikit pun, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya, dan Anda kembalikan kepada Ari. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan yang bermanfaat. Bimbingan ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahaminya serta mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan. Pertanyaan pertama dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Ustaz, ketika kita bersahabat dengan teman dan teman kita merasa kekurangan sehingga dia pinjam uang, berkali-kali minta tolong, kita sebagai sahabat membantu. Dan tatkala dia minjam uang janji untuk mengembalikan, maka kita tagih, dia seperti memberikan alasan yang tidak masuk akal terus berulang kali sehingga saya merasa terdolimi. Apakah boleh saya mendoakan agar orang tersebut bisa mendapatkan yang setimpal dari kebohongannya kepada saya? Silakan Ustaz. Iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Baik, tentang bolehkah mendoakan, ya, keburukan bagi kawannya itu? Tentunya jawabannya gini, ya. Kalau misalkan kita mendoakan dan memaafkan, itu lebih baik, ya, tentunya lebih baik, ya. Tapi misalkan dia zalim, memang betul zalim, ya, kemudian mendoakan sesuai dengan tindakan kezalimannya, maka boleh, ya. Dan kita pun berdoanya jangan melampaui batas, ya. Iya, misalkan utangnya cuma misalkan 100.000, ya Allah, mudah-mudahan dia ketabrak mobil. Gitu. Oh, ini juga salah kan? Iya. Ini karena orang kadang kesel, ya. Ini harus ditahan, ya kan? Nah, kalau memaafkan, alhamdulillah itu lebih baik, ya. Kalau memaafkan lebih baik. Dan orang yang berhutang, ya, itu kalau mampu kemudian nggak bayar, ini zalim, ya. Matlul ghani zulmun. Jadi orang kaya, orang yang mampu, ya, dia mengulur-ulur yang tidak bayar, itu merupakan kezaliman. Kezaliman. Dia datang awalnya subhanallah, ya, mohon-mohon. Kemudian
habis itu dikasih, bayar kan. Kemudian punya. Nah, tentunya yang ngasih itu kadang juga orang yang mampu atau orang yang seadanya atau orang yang butuh kan gitu. Kemudian dia ulur, kedoliman. Dan subhanallah ada sebagian orang yang kadang-kadang ya jadinya yang ngasih utang ya, yang ngasih utang itu jadi apa? Kayak yang berutang, iya kan? Malah yang nggak enaknya yang ngasih utang, ya nagih-nagih susah, macam kayak dia yang bersalah, subhanallah. Zaman sekarang ini seperti itu, ya. Nah, ini, jadi kita kasih pinjaman ke orang itu sebuah amalan besar, amalan besar. Dan kalau misalkan kita tahu ya orang yang kita utangi nggak mampu bayar, kemudian minta diundur, ya itu merupakan sedekah tuh, ya bahkan sedekah dari setengah dari apanya, dari nilai yang dia utangi, kan gitu, kan ditunggu aja biar dapat pahala besar, nah itu dapat pahala besar, kan gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu ya saudara kita ini emang kelakuannya seperti itu, utang di mana-mana kan gitu, kemudian nggak bayar-bayar kan gitu, semua orang diutangin, ya ini tentunya lain urusannya. Kalau ini urusannya lain, dan boleh kita kasih tahu orang ya, fulan nih suka ngutang, nggak bayar, ambil kesempatan dan seterusnya ke orang lain, semua orang diutangin, orang jadi apa namanya, terus dia juga jadi nggak sadar-sadar, ya. Maka ketika dia misalkan mau ngutang, boleh atau nggak ini kasih saja, nggak kasih, ya, karena untuk kasih pelajaran kan, iya, kan kasihan juga orang yang diutangin, betul, karena banyak, ya, ada sebagian orang seperti itulah, sebagian bahkan ngutang sama orang miskin. Orang itu sudah dia punya seadanya, dia ngutang pas ada, kan gitu. Kemudian dia nggak kembalikan, kan kasihan. Nah ini, jadi kalau ada model seperti ini lain urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk telepon, silahkan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Batam ini. Silahkan pertanyaannya. Mau tanya ini Pak Ustadz, bagaimana solusinya? Apakah harus disahkan saja, dimaafkan saja? Ceritanya begini, orang tua saya itu seharusnya mendapatkan warisan dari kakek saya itu ya sekitar, kalau sekarang itu ya hampir 1 miliar lah gitu. Tapi karena zaman dulu itu dinamakan anak laki-laki yang pertama, itu jadi udah masuk sertifikat. Setelah saya mengetahui sunnah ini, saya kasih tahu sama paman saya, tapi ternyata malahan ngamuk-ngamuk gitu loh istrinya. Jadi bagaimana, apakah kita harus mengesahkan saja apa bagaimana? Itu bukan sedikit loh Pak Ustadz, banyak itu bermiliar-miliar. Iya. Baik, terima kasih. Apakah harus disahkan aja, dimaafkan apa? Ya cukup Bu, terima kasih, kita udah paham. Barakallahu fiik. Al-asl apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari harta waris, ya, itu harus dibagi, ya. Walaupun seseorang itu tidak ridho. Karena termasuk qahr di sini yang dipaksa bisa diambil, kan gitu. Ridho atau tidak ridho, kan itu hak dari orang yang mendapatkan waris, dari anak yang mendapatkan waris, ya. Tetapi masalahnya adalah misalkan banyak kasus di masyarakat nih, ya. Di masyarakat ini orang nggak paham tentang itu kan, kemudian orang yang warasnya, ya, kalimat waras ini kasar nggak? Nggak ya? Ya orang yang pahamnya gitu ya, orang yang ngertinya gitu, itu dia misalkan sudah menjelaskan, ini hak saya seperti ini gitu kan, kemudian nggak dikasih, oh daripada nanti pecah nih keluarga gitu kan, tapi saya sudah jelaskan, sudah ikhlaskan, itu terserah dia. Itu mungkin kebaikan di atas kebaikan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan di akhirat dia mendapatkan pahala besar. Dia ambil itu pahala,
ya dari orang yang mendoliminya, walaupun dari keluarganya yang mendolimi seperti itu, ya. Nah, dia ikhlaskan mungkin karena di dunia takut keluarganya pecah, misalkan gitu, ya. Tapi dia sudah kasih nasihat tuh, sudah kasih nasihat, sudah kasih pengertian, ya sudah. Dan ketika kasus ibu tadi, ya, misalkan yang dapat warisannya itu punya haknya, sudah ngasih penjelasan, kemudian tetap kekeh, ya, pihak sananya nggak mau ngasih, kemudian mengikhlaskan, ya itu nggak apa-apa, ya. Malah itu lebih baik insyaallah taala bagi orang yang beriman. Nah, satu lagi akhi. Satu lagi Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Ustaz, Ana Arif di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Iya. Mau bertanya, mohon diberikan nasihat Ustaz begini. Apakah termasuk menzolimi orang lain jika kita memberikan ilmu yang salah kepada orang lain? Syukron Ustaz. Maksudnya apa itu? Ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang berkaitan dengan dunia, Ustaz. Apakah itu termasuk kita zalim terhadap orang yang kita ajarkan, Ustaz? Iya. Jadi tentunya gini, ya. Ilmu itu ya ada beberapa hukum ilmu yang kita pelajari, ya. Makanya sebelum kita mempelajari ilmu kan ada tuh al-mabadi al-asyrah. Ya. Inna mabadi'a kulli ilmin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun dan seterusnya, ya. Hukum mempelajari beberapa ilmu ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ya. Ada belajar ilmu wajib, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, kalau misalkan ilmu yang wajib, yang sunnah, sama yang mubah, ya, kita ajarkan kepada siapapun, kita yang dapat pahala. Ya. Seperti misalkan seseorang ustadz mengajarkan akidah, gitu kan? Misalkan ini wajib, orang belum tahu nih, ya. Nah, dia ngajarkan sholat, hukumnya wajib, ya. Dia ajarkan, dapat pahala kan? Ilmu yang sunnah juga demikian, yang fardu kifayah atau yang mubah, ilmu-ilmu dunia yang mubah, dapat pahala tidak dapat pahala, kan gitu. Kemudian ada ilmu yang haram kita ajarkan dan haram kita belajar. Ilmu apa? Ilmu sihir, ya. Kalau ilmu sihir nih yang mengajarkannya haram, yang belajarnya haram. Nah, seseorang mengajarkan ilmu, ya, kemudian dapat ilmu atau orang gitu, dapat ilmu, kita dapat pahala sudah. Kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan dengan ilmu itu, kan gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Tapi kalau gini, kalau kita ngajarkan orang bikin pisau, kita ajarkan orang bikin pisau, asalnya mubah, bikin pisau mubah kan? Tapi kita tahu orang ini ketika mau bikin pisau untuk bunuh orang, untuk kejahatan, maka tidak boleh kita ajarkan. Kalau kita ajarkan, hukumnya haram dan kita berdosa. Tapi kalau kita tidak tahu, saya mau bikin pisau, gitu kan? Tapi untuk ngiris bawang di rumah kan, untuk apa itu boleh. Kita nggak tahu. Tapi kalau tahu, ngajarkan ilmu untuk maksiat, untuk melakukan kezaliman seperti tadi, maka hukumnya haram, ya. Dan tadi si penanya nggak dijelaskan, ya, makanya kita jelaskan secara itulah, ya. Jadi ini saja barangkali hari yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat dan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita berdoa pada Allah dan meminta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat wabah ini, ya, mengangkat wabah corona ini secepatnya dari kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan menjaga kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk mencari ilmu agama. Walaupun keadaan di saat ini menyulitkan kita untuk bertemu muka secara offline, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita jalan untuk menuntut ilmu agama secara online. Dan hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, bahkan memberikan tambahan kenikmatan yang lebih besar lagi. Sebagaimana Allah firmankan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kaidah yang ke-20 dari bab yang keempat. Kaidah yang ke-20 ini sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin, baik yang sudah mencapai derajat ijtihad maupun yang masih awam. Ya, kaidah tersebut berbunyi al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kata ijtihad di sini ya bisa diterapkan kepada para ulama mujtahidun. Bisa juga diterapkan pada orang awam. Karena setiap orang ya diberikan kewajiban untuk berijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sehingga makna ijtihad di dalam kaidah ini adalah makna lugawi. Makna ijtihad yang dimaksud dalam kaidah ini adalah makna bahasanya, bukan makna istilah. Ya. Karena apa? Karena kaidah ini bisa diterapkan kepada seorang mujtahid dan bisa diterapkan juga kepada orang awam, ya. Ustaz, bagaimana orang awam ijtihad? Ya. Orang awam diperintahkan untuk ijtihad sesuai dengan kemampuan dia. Ya, ijtihad di sini adalah ijtihad secara bahasa. Dia diperintahkan untuk berusaha. Ya, seperti misalnya ketika seorang awam bingung dengan sebuah hukum, dia bertanya kepada mufti ini, mengatakan itu boleh. Kemudian bertanya kepada mufti yang lain, mengatakan itu haram. Seorang awam di sini diperintahkan untuk berijtihad dalam memilih siapa yang perkataannya lebih kredibel, ya, lebih bisa dipercaya. Maka seorang awam di sini dia memilih salah satu dari dua pendapat ini, melihat siapa yang mengatakannya. Apabila dia melihat mufti yang satu lebih bertakwa, lebih tinggi keilmuannya, ya, menurut dia menilai ini lebih meyakinkan ilmunya. Kemudian dia misalnya
memang mempunyai latar belakang dalam masalah itu, misalnya permasalahan fikih ya, yang satu muftinya dia khusus dalam masalah fikih ya pendidikannya, sedangkan yang lain misalnya dalam masalah hadis ya, sehingga di sini dia bisa memilih dengan kemampuan dia yang terbatas itu untuk mengikuti siapa yang menurut dia perkataannya lebih kuat. Di sini ada ijtihad dari seorang awam ya, ada usaha dari seorang awam untuk memilih mana mufti yang lebih pantas untuk dia ikuti. Begitu pula seorang awam ya diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah-masalah taharri ya, masalah-masalah menentukan salah satu dari dua kemungkinan yang mempunyai kemungkinan untuk dipilih. Seperti misalnya memilih kiblat ya. Apabila seorang awam ya, qadarullah wa masya'a fa'al, masuk ke hutan, kemudian tidak tahu arah. Dia tidak bawa kompas misalnya, dia tidak bawa HP ya, yang ada GPS-nya ya, dia benar-benar tidak tahu arah. Di sini seorang yang belum sampai pada derajat ijtihad pun diperintahkan untuk berijtihad, untuk berusaha menentukan arah kiblat ya. Sehingga ya kata-kata ijtihad di sini bisa dimaknai dengan makna lugawi ya. Kata ijtihad di sini bisa dimaknai dengan makna lugawi atau makna bahasa. Tidak harus dimaknai dengan makna istilah, karena memang permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam contohnya adalah mencakup seorang mujtahid dan seorang yang belum mujtahid juga. Taib. Di sini disebutkan ya tentang makna ijtihad itu apa, ya. Dan makna ijtihad yang disebutkan di sini adalah makna ijtihad yang disebutkan oleh para ulama dalam makna istilahnya, ya. Makna secara istilah ijtihad itu adalah mengerahkan atau usaha untuk sampai pada hukum syariat berdasarkan dalil yang ada. Usaha untuk sampai kepada hukum syariat, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang ada. Itulah ijtihad, ya. Dan ijtihad ini khusus untuk orang-orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Sampai pada derajat mujtahid atau dia bisa memahami dalil dengan baik, kemudian dia bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Di sini ya disebutkan makna kaidah. Makna kaidah disebutkan di sini apabila ada seorang mujtahid yang berijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyah, lalu dia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah bagi dia kekuatan pendapat lainnya, kemudian dia memilih pendapat tersebut. Maka ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama. Taib. Di sini ya makna kaidah disebutkan permasalahan seorang mujtahid. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya kaidah ini bukan khusus untuk mujtahid saja. Tapi kaidah ini mencakup ya orang-orang yang belum sampai pada derajat ijtihad juga. Tapi yang dimaksud dengan ijtihad di sini bukan ijtihad secara makna istilah. Tapi yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah berusaha, makna bahasanya. Ya, berusaha untuk memilih sesuatu, ya. Berusaha untuk menentukan pilihan. Ini ijtihad dalam kaidah ini, ya. Jadi kaidah ini tidak dikhususkan kepada seorang mujtahid. Nanti insyaallah penerapan hukumnya kita akan tahu ya bagaimana kaidah ini bukan khusus untuk ijtihadnya seorang mujtahid, tapi juga untuk seorang yang awam ya mereka bisa mengamalkan kaidah ini. Hanya saja
ya kadar ijtihadnya yang berbeda atau tingkatan ijtihadnya yang berbeda. Baik, disebutkan di sini akan tetapi masalah ini hanyalah berlaku bagi sebuah masalah ijtihadiyah, yaitu sebuah masalah yang tidak ada nas yang sarih dan sahih padanya, atau sebuah masalah yang dalil-dalilnya kelihatannya saling bertentangan. Ya, kadang ada sebuah masalah ya terdapat perbedaan pendapat karena dalil-dalilnya yang tidak tegas, ya, dalil-dalilnya yang tidak sarih. Dalil-dalil tersebut masih memiliki banyak kemungkinan makna, sehingga para ulama ya berbeda pendapat dalam memahaminya. Karena setiap kemungkinan makna itu bisa ya diambil oleh orang yang melihat dalil itu. Dan karena manusianya banyak, sehingga pola pikirnya yang berbeda-beda itu menyampaikan mereka ke dalam banyak perbedaan pendapat. Kaidah apabila keadaannya seperti ini, maka kaidah ini berlaku. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, ya. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Begitu pula ketika ada masalah dalilnya tegas, tapi dalil tersebut bertentangan dengan dalil yang lain. Ya, dalam pemahaman seorang mujtahid tentunya. Ya, karena sebenarnya dalil-dalil dalam syariat itu tidak ada yang bertentangan sama sekali. Karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, dalil-dalil yang ada dalam syariat yang telah valid, ya, maka tidak mungkin dalil-dalil tersebut bertentangan. Pertentangan tersebut hanyalah ada pada diri seorang mujtahid. Sebenarnya dalilnya tidak bertentangan, tapi karena kelemahan seorang mujtahid sebagai manusia biasa, dia memahaminya bertentangan. Ya, makanya semakin kuat keilmuan seseorang dalam agama Islam, maka akan semakin sedikit pertentangan dalil yang dia lihat. Saya ulangi, ya. Semakin tinggi keilmuan seseorang dalam agama Islam, maka akan semakin sedikit dia mendapati pertentangan dalam dalil-dalil yang ada. Dan semakin jahil seseorang dalam masalah agama, maka dia akan semakin banyak melihat adanya pertentangan-pertentangan dalil yang ada dalam syariat. Karena pertentangan dalil ini sebenarnya tidak ada. Pertentangan dalil tersebut sebenarnya tidak ada. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana datangnya pertentangan? Datangnya pertentangan adalah dari keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dalil-dalil tersebut. Makanya semakin dia mampu memahami dalil dengan baik, semakin tinggi tingkatan ilmu agamanya, maka semakin sedikit pertentangan yang ada. Semakin dia lemah kemampuannya untuk memahami dalil, semakin lemah tingkat keilmuan agamanya, maka dia akan semakin banyak menemukan pertentangan dalil. Baik. Apabila ada sebuah dalil yang sudah tegas menjelaskan masalah tertentu, kemudian ada dalil lain yang menurut dia bertentangan dengan dalil itu, ya, maka wajar apabila seorang mujtahid, ya, kadang memilih dalil yang ini, kadang memilih dalil yang itu, ya, tentunya dalam waktu yang berbeda. Karena kalau dalam waktu yang sama, maka tidak boleh, ya. Dan memilih di sini bukan karena hawa nafsu, tapi karena dia melihat dalil yang salah satu dalil tersebut kuat. Karena dia melihat salah satu dari dalil tersebut lebih kuat, maka dia memilihnya. Dan ini tidak seenaknya, ya, kita kadang milih yang ini, kadang milih yang ini, tidak. Tapi kalau kita melihat dalil yang ini lebih kuat, maka pilih yang ini. Kalau kita melihat dalil yang itu lebih kuat, maka kita pilih yang itu. Ya. Dan pilihan ini bisa berbeda dari waktu ke waktu, karena keilmuan seseorang terus bertambah, ya, ketika dia berusaha untuk terus belajar. Ya.
Baik, apabila keadaannya demikian, maka berlaku kaidah ini. Berlaku kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa masalah ijtihadiyah bisa dibagi menjadi 3 macam. Masalah ijtihadiyah bisa dibagi menjadi 3 macam. Dari sini kita tahu bahwa kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad ini berlaku umum, baik bagi seorang mujtahid maupun bagi seorang awam atau yang tidak sampai pada derajat ijtihad. Namun ijtihad setiap orang itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Seorang awam tidak mampu untuk berijtihad dalam memahami nas, maka itu bukan ranah dia. Ranah dia adalah berijtihad untuk memilih mana mufti yang menurut dia lebih pantas untuk diikuti. Ya, itu kadar dia. Kalau orang tersebut seorang mujtahid mampu memahami dalil, maka ijtihad dia adalah merumuskan atau menyimpulkan sebuah hukum agama dari dalil-dalil yang ada. Baik. Ada 3 jenis ijtihad. Ya. Ada 3 jenis masalah ijtihadiyah. Yang pertama adalah masalah yang tidak ada dalil yang jelas. Ya, apabila ada suatu permasalahan dan tidak ada dalil yang tegas di dalamnya, atau ada dalil tegas tapi dia melihat ada dalil lain yang bertentangan. Ini yang pertama. Dan ini ranahnya seorang mujtahid. Ini ranahnya seorang mujtahid. Apabila dia berusaha untuk sampai kepada hukum Allah, tapi ternyata dalil-dalilnya tidak tegas. Dalil-dalilnya hanya dalil umum misalnya. Atau dalil dalam masalah lain. Tapi masalah yang baru ini ya bisa dicakup, bisa dimasukkan ke sana. Ya, jadi dalilnya bukan dalil tegas. Atau ada dalil tegas tapi ternyata ada dalil lain yang terlihat bertentangan. Ini yang pertama, ya. Ini masalah ijtihad yang pertama. Dan di sini berlaku kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Dan berlakunya bagi siapa? Bagi seorang mujtahid. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang diputuskan oleh seorang hakim sebelumnya dan dalam qaridar ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah yang diputuskan oleh seorang hakim. Ini juga ya, seorang hakim dia harus seorang mujtahid. Ya, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, dan ini khusus untuk seorang hakim, seorang mujtahid. Ya. Apabila ada seorang hakim memutuskan dalam sebuah perkara dengan hukum A, dan masalah tersebut adalah masalah ijtihadiyah, dia memberikan hukum dengan hukum A kepada seseorang. Kemudian 5 tahun kemudian ijtihadnya berubah. Ada masalah yang sama pada orang lain. Dia menghukumi dengan hukum B sesuai dengan ijtihad barunya. Dia melihat ya ada pendapat lain yang lebih kuat, akhirnya dia berubah pendapat karena melihat dalil lain lebih kuat dari sisi dalil. Maka di sini ya dia harus memberikan hukum dengan hukum B. Karena apa? Karena dia harus mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat, dan sekarang ya pandangannya berubah. Ketika pandangannya berubah seperti ini, maka hukum yang baru sesuai dengan ijtihadnya yang baru. Hukum yang lama sesuai dengan ijtihadnya yang lama. Tidak bisa kita katakan hukum yang lama harus dibatalkan. Tidak bisa kita katakan demikian. Ya. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Taib. Masalah yang ketiga yang dicakup kaidah ini adalah masalah taharri.
Ya, masalah ijtihadiyah yang ketiga yang dicakup dalam kaidah ini adalah masalah taharri. Masalah taharri di sini disebutkan usaha untuk mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar, ya. Jadi kadang kita menghadapi sebuah pilihan. Setiap pilihan tersebut ada kemungkinan benarnya. Di sini kita diperintahkan untuk memilih salah satunya, ya, dengan usaha kita. Masalah yang ketiga ini tidak khusus bagi seorang mujtahid. Dan ini dicakup dalam kaidah ini. Makanya saya katakan dari awal bahwa kaidah al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad ini tidak khusus bagi seorang mujtahid, tapi mencakup orang awam juga. Ya, masalah taharri ini banyak, ya. Masalah taharri ini banyak, ya. Memilih dari beberapa kemungkinan yang semuanya mungkin benar. Seperti misalnya, ya, memilih arah kiblat. Memilih arah kiblat yang saya contohkan tadi, ya, ada seorang awam misalnya, dia masuk ke hutan. Kemudian setelah itu dia kehilangan arah. Datang waktu sholat. Dia melihat langit, ya, ternyata mendung. Tapi dia punya jam. Dia punya jam. Dia lihat sudah masuk waktu misalnya asar. Dia melihat langit tidak ada petunjuk arah sama sekali. Maka di sini dia diperintahkan untuk taharri. Memilih salah satu arah yang menurut dia kemungkinannya adalah arah kiblat, dan itu kemungkinan yang paling besar menurut dia saat itu. Misalnya setelah itu masuk waktu maghrib, dia memilih arah lain karena menurut dia arah lain itulah yang paling tepat untuk arah kiblatnya, maka di sini tidak ada masalah. Tidak dikatakan misalnya salat asarnya batal karena arah kiblatnya tidak sama dengan salat maghribnya. Tidak dikatakan demikian. Karena apa? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, ya. Sebuah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Maksud dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad adalah hukum dari sebuah ijtihad, hukum yang muncul dari sebuah ijtihad. Hukum yang dikeluarkan oleh ijtihad, oleh usaha untuk mencapai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum lain. Oleh hukum lain berdasarkan ijtihad yang lain. Ya. Ini arti dari kaidah ini. Karena ijtihad itu punya konsekuensi. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ijtihad ini punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah adanya hukum Allah. Ketika ijtihad sudah sempurna, ya, sudah dilakukan, maka di sana ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah hukum Allah. Hukum Allah ini, ya, tidak bisa dibatalkan dengan hukum Allah yang lain berdasarkan ijtihad yang lain lagi, ya. Baik. Dalil dari kaidah ini, ya, di sini tidak disebutkan, ya, dalil dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Tapi kalau kita ingin menyebutkan dalil-dalilnya, di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang kejadian di masa Nabi Muhammad SAW tentang adanya beberapa sahabat yang sholat, ya, dalam waktu yang bersamaan dan mereka berbeda pendapat dalam arah kiblatnya. Mereka berbeda pendapat dalam arah kiblatnya. Ada yang mengarah ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Akhirnya mereka sholat berpencar. Kemudian setelah itu, ya, mereka memberikan
tanda. Saya mengarah ke sini, ada yang memberikan tanda mengarah ke arah lain, ada yang memberikan tanda lagi mengarah ke arah lain. Sampai di waktu pagi, ya, mereka akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan mereka sama sekali dan tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Padahal yang benar dari mereka ya hanyalah yang mengarah ke arah kiblat saja. Dan karena arah kiblatnya berbeda-beda, maka akan banyak dari mereka yang salah arah kiblat. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan sholat mereka. Ini menunjukkan bahwa ijtihad yang lalu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Ketika mereka sampai ke daerahnya, mereka tahu arah kiblat. Mereka tahu arah kiblat dengan baik. Dan itu hasil dari ijtihad mereka, usaha mereka untuk mencari arah kiblat. Di malamnya mereka juga telah berijtihad untuk mencari arah kiblat. Ya. Sehingga di sini ada dua ijtihad yang saling bertentangan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salatnya, ya, bagi yang salah dalam arah kiblatnya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Termasuk di antara dalil kaidah ini adalah perbuatan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan keputusan di dalam masalah al-musyarrakah, ya, atau al-musyarrikah. Ketika beliau memutuskan, ya, dalam masalah itu, dalam keputusan yang pertama beliau menggunakan kaidah umum dalam faraid, ya. Di situ berkumpul ada saudara, ya, beberapa saudara seibu, ada saudara sekandung. Saudara sekandung di situ asabah atau mengambil sisanya. Tapi qadarullah dalam masalah al-musyarrikah ini tidak ada sisa sama sekali. Sehingga saudara seibunya, ya, beberapa saudara seibu tersebut mereka mengambil bagiannya. Sedangkan saudara sekandung karena dia asabah atau mengambil sisa, dia tidak mengambil bagian sama sekali. Sesuai dengan kaidah dalam faraid. Bagaimana seorang yang lebih dekat kepada mayit tidak mengambil apa-apa dari hak warisnya, sedangkan saudara-saudara yang hanya seibu saja mengambil bagiannya. Tapi sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah yang pertama, beliau mengambil kaidah umum ini. Kemudian masalah itu terjadi lagi. Dan di masalah yang kedua, sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memilih hukum lain. Beliau berijtihad dengan mengatakan bahwa ini, ya, tidak sesuai dengan nilai dalam hak waris, dalam ilmu waris. Seharusnya, ya, saudara kandung itu tetap mendapatkan haknya. Walaupun, ya, dia sebagai orang yang mengambil sisa. Tapi kalau misalnya tidak ada sisa, kemudian saudara seibu malah mengambil, maka ini jauh dari keadilan. Akhirnya sahabat Umar, ya, berpendapat bahwa kalau begitu saudara sekandungnya ini dimasukkan saja ke bagian saudara seibu, ya, sehingga saudara sekandung tetap mendapatkan bagian walaupun sedikit, ya, disamakan bagiannya dengan saudara seibu, yaitu mendapatkan bagian dari sepertiga, ya. Jadi sepertiga dibagi semuanya
saudara sekandung dapat bagian dari sepertiga itu, saudara seibu juga mendapatkan bagian dari sepertiga itu. Dan ketika ada tindakan seperti ini ya, tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, ya, tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Dan seperti ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga ini menunjukkan benarnya kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bahwa sebuah ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Dalil yang ketiga untuk kaidah ini adalah ijma' para ulama. Ya, para ulama telah berijma' akan benarnya kaidah ini. Para ulama telah berijma' akan benarnya kaidah ini, bahwa al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kenapa para ulama berijma' dalam masalah ini? Karena kalau al-ijtihad yang qudu bil ijtihad, kalau ijtihad itu bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain hukumnya, maka hukum syariat ini ya akan banyak hukum syariat yang tidak stabil, ya, tidak bisa tetap dengan baik, tidak bisa diterapkan dengan baik oleh kaum muslimin. Coba kita bayangkan, kalau misalnya ada seorang yang sholat, ya, dia di hutan sholat, dia tidak bisa mengetahui arah kiblat, dan di hutan dia selama berhari-hari di hutan, dia tidak tahu arah kiblat, langit mendung berhari-hari. Akhirnya dia sholat misalnya subuh, dia hanya berdasarkan jam saja, ini waktu subuh biasanya, dia sholat subuh dan dia menghadap ke suatu arah. Misalnya kita katakan sekarang menghadapnya ke timur, sekarang menghadapnya ke timur, tapi dia tidak tahu, dia mengira itu adalah arah kiblat. Dan dia sholat sampai selesai. Masuk waktu zuhur, karena dia tahu jamnya, maka dia sholat lagi. Ketika dia sholat di waktu zuhur, ya, dia ijtihadnya menyampaikan dia ke arah lain. Misalnya sekarang ke arah selatan, tapi dia mengira itu arah kiblat. Baik. Apabila kita katakan al-ijtihad yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, maka di sini kita harus katakan, oh berarti dia harus mengulangi sholat subuhnya. Karena ijtihad yang lama harus dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Coba sekarang dia di sini, kalau kita katakan ijtihad yang lama dibatalkan dengan ijtihad yang baru, dia harus sholat subuh. Kemudian setelah itu sholat zuhur. Berjalan waktu, misalnya sholat asar. Sholat asar, karena matahari masih mendung, dia harus berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Kalau misalnya ijtihadnya mengarahkan dia ke arah barat misalnya sekarang, maka kalau kita katakan al-ijtihad yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad itu bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain, maka kita katakan di sini dia harus mengulangi sholat subuhnya, kemudian sholat zuhurnya, kemudian setelah itu baru sholat asar. Di sini hukum tidak bisa tetap, tidak bisa stabil, ya, tidak bisa diterapkan dengan baik. Sekarang mana yang benar? Kalau misalnya datang waktu malam, sholat isya misalnya, sholat isya masih mendung, dia mau sholat, dia cari-cari arah kiblat lagi, ternyata mengarahkan dia ke arah utara misalnya. Kalau kita katakan al-ijtihad yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad seseorang itu bisa dibatalkan dengan ijtihadnya yang lain, maka di sini dia harus mengulangi sholat subuh, mengulangi sholat zuhurnya, mengulangi sholat asarnya, mengulangi sholat maghribnya, kemudian sholat isya. Ya, bagaimana beratnya keadaan yang seperti ini. Ya, ini sangat berat. Kemudian hukum tidak akan bisa tetap dengan baik, tidak akan stabil hukum tersebut, terus diganggu oleh hukum-hukum yang lain. Ya, makanya para ulama berijma akan benarnya kaidah ini. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad seseorang itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain.
Taib. Di sini disebutkan kapan kaidah ini diterapkan. Dan pembahasan ini sekaligus ya pembahasan tentang contoh-contoh penerapan dari kaidah ini. Taib. Di sini disebutkan kaidah ini diterapkan dalam sebuah masalah hukum yang sudah diputuskan. Sebagai sebuah contoh mudah ya. Yang pertama, para ulama berselisih pendapat tentang apakah seorang suami kalau menceraikan istrinya saat haid, apakah jatuh talak atau tidak. Jumhur ulama mengatakan jatuh dan sebagian ulama lainnya mengatakan tidak jatuh. Kalau ada seorang hakim dihadapkan kepadanya masalah ini, dan saat itu madhab dia atau pendapat dia menguatkan jatuhnya talak masa haid, lalu dia memutuskan dengannya, kemudian beberapa tahun kemudian setelah kembali menelaah masalah ini, akhirnya dia menguatkan madhab lainnya yang mengatakan bahwa cerai saat haid tidak jatuh. Kemudian ada kasus serupa yang dulu, maka saat itu dia menghukumi dengan tidak jatuhnya cerai sesuai dengan pendapatnya yang baru. Lalu apabila ada orang pada kasus yang pertama menuntut kepadanya agar menghukumi dengan hukum yang kedua tidak jatuhnya talak, maka si hakim tadi tidak bisa mengubah hukumnya karena hukum tersebut sudah berlalu, dan ini adalah sebuah masalah ijtihadiyah. Bisa difahami ya? Seorang mujtahid, dia menjadi hakim. Datang kepadanya masalah talak saat sedang haid. Dia mengambil pendapatnya jumhurul ulama yang mengatakan bahwa talak saat sedang haid itu jatuh. Akhirnya dia harus memutuskan mereka pisah. Apalagi misalnya talak yang ketiga ini misalnya. Misalnya talak yang ketiga. Atau misalnya pada permasalahan tersebut talak pertama, talak kedua, talak ketiganya semuanya ketika sedang haid. Dan hakim memilih pendapat bahwa talak sedang haid itu jatuh sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Akhirnya ketika dia sudah mentalak istrinya 3 kali dan semuanya dalam keadaan haid, maka tetap dikatakan dia telah bain dari istrinya. Ya. Dia tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Apabila hakim ini 5 tahun kemudian ya pendapatnya berubah. Dia berpendapat sekarang bahwa talak saat haid itu tidak jatuh, sebagaimana pendapat itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan dalil-dalil yang beliau sampaikan. Akhirnya hakim ini memilih pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian datang kasus, bukan kasus yang pertama. Kasus yang serupa dengan kasus pertama, pelakunya orang lain. Maka di sini hakim ini harus memberikan hukum bahwa talak tersebut tidak jatuh. Dia harus memberikan hukum tersebut karena itulah yang menurut dia dalilnya lebih kuat saat itu. Kalau misalnya ya pelaku masalah yang pertama, pelaku kasus yang pertama, akhirnya protes kepada hakim ini. Wahai hakim, kenapa engkau dahulu memberikan hukum kepadaku bahwa saya sudah bain, saya sudah tidak boleh kembali lagi kepada istri, padahal engkau sekarang memberikan hukum bahwa talak tersebut tidak jatuh. Maka harusnya saya masih bisa dengan istri saya yang dulu. Karena saya mentalak 1, mentalak 2, mentalak 3-nya semuanya dalam keadaan haid, sehingga talak saya sebenarnya tidak jatuh sama sekali. Maka hakim ini ya bisa menjawab, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Saya dahulu memutuskan demikian karena ijtihadku waktu itu seperti itu. Dan saat ini saya memutuskan seperti ini karena ijtihad saya saat ini seperti ini. Ya, menyampaikan saya kepada hukum yang seperti ini. Maka yang lalu sudah berlalu, yang saat ini untuk saat ini dan seterusnya. Ya. Seperti inilah penerapan dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bahwa
ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Contoh yang kedua di sini disebutkan kalau ada seseorang yang bingung menentukan arah kiblat. Tadi saya sudah sebutkan ya, untuk mengerjakan sholat. Lalu dia sudah berusaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan atau bintang. Akan tetapi dia masih bingung dan belum bisa menentukannya. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihad yang tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah. Maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ketika subuh dia berijtihad sampai pada kesimpulan bahwa misalnya arah barat adalah kiblatnya. Maka dia sholat sesuai dengan ijtihad tersebut. Apabila di waktu ya zuhur misalnya, ijtihadnya berubah, dia menentukan pilihan bahwa arah selatanlah kiblatnya, ya. Kemudian dia sholat. Maka di sini ya, yang subuhnya tidak harus diulangi. Karena sesuai dengan ijtihad lamanya. Yang zuhurnya harus dia kerjakan sesuai dengan ijtihad barunya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Contoh lainnya di sini, contoh yang ketiga, ya, yang dipraktekkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ya, tadi sudah saya singgung dalam masalah dalil. Ya, di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah ini adalah masalah musyarakah. Ya, di dalam masalah musyarakah ini ada berkumpul dalam satu masalah. Seorang suami, ibu atau nenek yang mendapatkan 1/6, saudara seibu atau lebih, saudara kandung 1 atau lebih. Ya. Baik. Di sini kalau berkumpul suami, kemudian ibu atau nenek, kemudian saudara ibu 2 orang atau lebih, kemudian saudara kandung 1 atau lebih, maka di sini saudara kandungnya yang dia asabah tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada sisanya. Karena tidak ada sisanya. Maka sahabat Umar ibn Khattab, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, dalam 2 kasus yang serupa memberikan hukum yang berbeda. Yang pertama, beliau mengambil kaidah umum, sehingga saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa, saudara seibu malah mendapatkan 1/3, ya, mendapatkan bagian 1/3, dan mereka bagi, ya, karena mereka 2 atau bisa lebih. Untuk kasus yang kedua yang mirip dengan kasus ini, ya, di waktu yang lain, ya, sahabat Umar ibn Khattab akhirnya berubah pendapatnya, memasukkan saudara sekandung ke bagian 1/3-nya saudara seibu, ya, sehingga misalnya ada 2 saudara seibu, ada 2 saudara sekandung, mereka digabungkan. Jadi yang mendapatkan 1/3, ya, 1/3 dari bagian waris tersebut dibagi 4 orang. Dibagi 4 orang secara sama. Ya, ini ijtihad Umar yang kedua. Ya, ketika dikatakan, ya, kenapa engkau berbeda dalam memberikan keputusan, ya, maka sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma qadaina. Ya, bahwa keputusan yang dahulu itu sebagaimana keputusan waktu itu, sedangkan keputusan saat sekarang, ya, sebagaimana ijtihad saya saat ini. Baik. Contoh yang keempat di sini disebutkan, contoh yang keempat tidak disebutkan, ya. Kita tambahi saja. Contoh yang keempat, apabila ada seseorang berijtihad menentukan salah satu dari tempat air yang ada kemungkinan dialah tempat yang najis. Jadi misalnya ada orang punya 4 wadah air. Dia sudah yakin salah satu dari tempat
wadah tersebut ada yang kena najis. Misalnya anaknya mengencingi salah satu dari wadah air itu. Tapi setelah beberapa waktu ya, dia ragu, mana wadah air yang tadi dikencingi oleh anaknya. Mana wadah air yang tadi dikencingi oleh anaknya. Tapi dia ingat salah satu dari wadah tersebut dikencingi. Tapi sekarang dia ragu. Maka di sini ya, seseorang bisa memberikan atau menentukan pilihan sesuai dengan kemungkinan besarnya. Menentukan pilihan sesuai dengan kemungkinan besar yang ada di dalam perkiraannya. Misalnya ya, kita sebut wadah 1, wadah 2, wadah 3, wadah 4 ya. Salah satu dari 4 wadah ini atau tempat air ini pasti dikencingi oleh anaknya. Tapi sekarang mana yang dikencingi, dia ragu. Misalnya dia sekarang memilih wadah yang pertama, dia pakai untuk berwudu. Dia pakai untuk berwudu di wadah pertamanya karena dia sudah berusaha untuk menentukan pilihan. Dia memilih bahwa kemungkinan besar wadah yang keempat yang dikencingi. Akhirnya dia berwudu dengan wadah yang pertama. Setelah itu dia berubah. Dia berubah perkiraannya. Kayaknya yang dikencingi tadi wadah yang 1, yang 4 yang suci. Akhirnya dia berpindah ke wadah yang keempat. Maka bukan berarti yang pertama menjadi batal ya wudunya. Bukan berarti yang pertama menjadi batal wudunya, karena memang ya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya di sini ya masalah seperti ini adalah masalah taharri. Masalah taharri yang saya sebutkan tadi. Ya dia menentukan salah satu kemungkinan yang lebih kuat menurut dia. Dia memilih salah satu dari banyak hal yang semuanya mungkin. Memilih mana yang lebih kuat kemungkinannya. Bisa salah dalam pilihannya. Tapi seperti itulah syariat Islam memberikan kelonggaran saat seperti ini ya. Karena tidak dimungkinkan untuk melakukan yang yakin, ya maka yang dzan atau yang persangkaan bisa dijadikan sebagai sandaran. Taib. Apabila ya misalnya ada seseorang punya baju banyak, kemudian dia yakin bahwa salah satu dari bajunya terkena najis. Tapi setelah itu ya dia lupa mana bajunya yang kena najis tadi. Maka dia di sini ya kalau bisa memilih maka pilih sesuai dengan kemungkinan yang ada di kepalanya ketika itu. Silahkan memilih salah satu dari baju yang dia anggap suci, dan pilihan ini bisa berbeda-beda. Maka ketika dia sudah memilih, maka konsekuensinya itulah yang suci. Kalau misalnya ya pilihannya berubah, maka pilihan yang baru tidak membatalkan pilihan yang lamanya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain ya. Dan ini mencakup seorang mujtahid dan seorang yang awam. Taib. Contoh yang lainnya, misalnya seorang mujtahid ketika ditanya tentang be'araya, dia mengatakan tidak boleh. Dia mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau dia ketika itu mengatakan tidak boleh, maka ketika ada orang yang bertanya kepada dia, dia harus membatalkan. Be'araya itu apa? Be'araya itu jual beli antara kurma dengan rutab. Jual beli kurma dengan rutab. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang tidak punya uang, dia hanya punya kurma. Kurma yang sudah kering, ya. Kemudian dia ingin mencicipi rutab, ya kurma yang masih lembut, ya.
dia ingin mencicipi rutab, maka dia boleh membawa misalnya 1 kilo kurmanya dan mendapatkan misalnya 1,5 rutab atau 2 kilo rutab. Ya, apabila diperkirakan rutab ini kalau kering menjadi 1 kilo kurma, maka dia boleh membawa 1 kilo kurma tersebut untuk mendapatkan 1,5 kilo rutab atau 2 kilo rutab. Ini hanya perkiraan, ya. Ini secara kaedah tidak dibolehkan. Secara kaedah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kurma ini komoditi riba. Ketika diperjualbelikan dengan kurma yang lain, maka harus 1 takaran. Maka timbangannya harus sama, takarannya harus sama. 1 kilo ya 1 kilo. Gitu. Ya, dalam masalah araya ini tidak ada persamaan itu secara pasti, karena semuanya perkiraan. Ya, jadi penjual yang menjual rutab, dia memperkirakan rutab yang 1,5 kilo ini nanti kalau kering jadi 1 kilo. Atau rutab yang 2 kilo ini nanti kalau kering seperti korma yang disampaikan atau dibawa oleh orang ini nanti jadinya 1 kilo. Tapi ini perkiraan, belum tentu 1 kilo beneran. Tapi dibolehkan di dalam Islam karena adanya kebutuhan orang-orang miskin untuk menikmati rutab di waktu musim rutab dan mereka tidak punya uang. Ya, seperti ini dibolehkan. Kalau misalnya ya seorang mufti mengatakan itu tidak boleh, akhirnya dia batalkan jual beli araya. Kemudian setelah itu ya karena dia mendapatkan dalil-dalil yang lain, akhirnya dia memilih pendapatnya jumhur ya yang membolehkan, maka ketika itu dia harus berfatwa dengan fatwa barunya. Adapun yang lama yang tadi dia batalkan, maka sesuai dengan fatwa lamanya. Ya tidak boleh kita katakan yang kemarin, tidak boleh dia mengatakan demikian. Yang kemarin itu jual belinya sah loh, teruskan aja. Karena itu sudah sesuai dengan ijtihad lamanya. Yang ijtihad barunya dia harus berfatwa dengan ijtihad barunya. Taib. Apabila ada seorang mujtahid membatalkan khiyar majelis, sebagaimana dipilih oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mengatakan tidak ada khiyar majelis. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya penuhilah akad-akad kalian. Lakukanlah sesuai dengan akad. Ya, kalau kita sudah melakukan jual beli, maka sudah. Ketika sudah diserahkan uangnya, ya barangnya sudah diambil, maka jual beli sudah terjadi. Tidak ada khiyar di sini. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika ada orang berfatwa dengan fatwa ini, ya, maka ketika ditanya tentang masalah ini, dia harus mengatakan bahwa tidak ada khiyar majelis. Tidak ada khiyar majelis. Kalau sudah jual beli, sudah ada serah terima barang, sudah. Jual beli harus diteruskan. Tidak boleh dia mengembalikan barang tersebut, walaupun masih dalam satu majelis. Kemudian setelah itu, setahun kemudian, pendapatnya berubah. Karena dia mengikuti ya pendapat lain yang menurut dia dalilnya lebih kuat. Akhirnya dia mengatakan bahwa khiyar majelis itu ada. Dan ini pendapat jumhur ulama. Rasulullah SAW mengatakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, dua orang yang berjual beli, ya, maka mereka masih punya khiyar selama belum berpisah badannya. Ketika mufti sekarang, ya, yang tadinya mengatakan tidak ada khiyar majelis, sekarang mengatakan khiyar majelis, maka dia harus berfatwa dengan fatwa barunya ini. Dia harus berfatwa dengan fatwa barunya dan dia tidak membatalkan ya masalah-masalah yang dia jawab di waktu yang lalu. Karena itu sesuai dengan fatwa lamanya dan ini sesuai dengan fatwa barunya. Masalah seperti ini sangat banyak sekali ya. Masalah seperti ini sangat banyak sekali. Misalnya ada orang ya dalam pernikahan. Seorang wanita menikah tanpa wali. Dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah dibolehkan. Kalau misalnya ada seorang mufti, dia memilih pendapat itu sesuai dengan dalil-dalil dalam mazhab Hanafi.
Maka dia harus mengatakan bahwa pernikahan tanpa wali wanita dewasa itu dibolehkan. Kemudian setelah 10 tahun pendapatnya berubah. Pendapatnya berubah menjadi batal pernikahan itu. Kalau misalnya ada orang awam mengikuti fatwa lamanya dan dia menikah atas dasar fatwanya itu, kemudian setelah 10 tahun mufti yang sama berubah mengatakan batal, maka seorang yang awam tadi yang mengikuti mufti ini tidak harus membatalkan pernikahannya. Kenapa? Karena pernikahan tersebut sesuai dengan fatwa yang dahulu. Dan seorang awam, kewajiban dia adalah mengikuti fatwa mufti. Sehingga ketika fatwa muftinya seperti itu, dia menjalankan sebagaimana adanya. Ketika muftinya berubah pendapat, maka bukan berarti dia harus membatalkan pernikahannya. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad lama itu tidak bisa dibatalkan dengan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad baru. Tentunya tadi sudah diberikan batasan apabila masalahnya bukan masalah yang ada dalil qat'i di dalamnya. Tapi yang penting masalah tersebut masih dalam ranah ijtihadiyah. Inilah contoh-contoh dari kaidah yang sedang kita bahas. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Mungkin ada yang sulit untuk memahami, tapi insya Allah dengan penjabaran dari masalah-masalah terapan yang sudah saya sebutkan tadi bisa memudahkan kita untuk memahami kaidah ini dengan lebih mudah dan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan, dan mohon maaf apabila tidak ada waktu tanya jawab karena waktu yang sudah habis. Saya akhiri sampai di sini kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada yang lain. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.